3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Jujur Bapak Ibu, setiap kali saya datang ke ngepah ini merasa diberkati. Terutama dengan kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala, itu sangat memberkati saya secara pribadi. Terutama ketika bercerita tentang semangatnya jemaat yang luar biasa. Biarlah kita senantiasa tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan sembah Dia. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Biarlah kami datang menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari hadir saat ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang beracara di tempat ini Tuhan. Thank you Lord. Yesus, kami kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji, Nuhita. Berdiri di tengah
Kehadiran-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Kami yang hadir saat ini Tuhan tidak akan pernah pulang dengan keadaan yang sama Tuhan. Kami akan dilawat oleh Roh-Mu Tuhan. Kami akan dipulihkan, kami akan disegarkan, dan terlebih Tuhan, kami akan dibebaskan dari segala belenggu-belenggu yang tidak berasal daripada-Mu. Sebab kami adalah anak-anak-Mu yang lebih dari benar Tuhan. Biarlah kami bebas memuji Engkau Tuhan. Roh-Mu yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Coba senggol yang di sebelah dong. Sudah siap? Amin. Amin. Haleluya. Sebab hanya Tuhan saja yang terlebih besar. Amin Bapak Ibu. Yes. Yang besar, amin. Setuju dengan saya? Amin Bapak Ibu. Jika kita memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat, maka gereja di tempat ini harus selalu bangkit, amin. Sudah saatnya gereja-gereja Tuhan itu bangkit, men. Amin. Amin. Sebut namanya sendiri-sendiri dong. Ayo Rina bangkit. Sebut nama Bapak Ibu sendiri. Amin. Amin. Haleluya. Semua
wanita. Ketika ku merenungkan hidupku yang tak berarti, di saat ku membayangkan betapa suramnya jalan hidup ini, melewati penuh
Puji nama Tuhan, pujian yang sangat indah. Kita percaya bahwa kita semua adalah mempelai-mempelainya Bapak Ibu. Amin. Mari sekali lagi saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami tahu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Ketika kami melewati segala sesuatunya bersama-sama dengan Engkau, maka Engkau akan menyertai Tuhan. Ada jaminan untuk setiap kami Tuhan.
Kami percaya Bapa, hadirat-Mu yang membawa kami dalam pemulihan, hadirat-Mu yang membawa kami dalam kesembuhan, hadirat-Mu yang membawa kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hari Bapa, kami datang sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami datang dengan sujud Tuhan. Segala hormat kami datang kepadamu Tuhan. Puaskan kami. Puaskan kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Puaskan kami Tuhan. Puaskan kami dengan pelukan-Mu. Kira sakara Bapa kuduslah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Bapa. Glory, haleluya. Bapa, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Bawalah kami masuk dalam perkenan-Mu. Ajarkan kami masuk dalam perkenanan-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa dengan pelukan-Mu. Kami rindu dengan bimbingan-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa. Jangan pernah lepaskan genggaman-Mu. Jangan pernah Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang mengerti dengan kami, yang rela berkorban untuk kami. Engkaulah Yesus Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Malam ini kuduskan hati dan pikiran kami, berikan kami telinga seorang murid, agar kami boleh mendapat benih dalam firman-Mu, karena kami percaya hanya firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mendewasakan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, pakai anak-Mu ini Tuhan, kosongkan pikiranku, biar Engkau mengambil alih semua Bapa. Ambil alih semua, berbicaralah dengan anak ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak. Terima kasih dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Kita tahu kita hadir di tempat ini karena kita rindu dengan lawatan Allah. Kita hadir di tempat ini karena kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk mengagungkan Yesus Allah kita yang hidup. Amin. Walaupun hujan, tapi kita tetap melangkah. Karena kita percaya lewat badai dan cobaan, kita tidak akan pernah mundur. Karena Yesus selalu menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Oke. Silakan masuk dalam perkenanan, masuk dalam perkenanan Tuhan. Kita buka Kolose 1 ayat 10. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Kenapa kita harus baca sama-sama? Karena kita percaya apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di sorga. Kita percaya apa yang kita perkatakan Tuhan mengerti dan Tuhan tahu kerinduan kita. Amin. Oke. Kolose 1 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sama-sama katakan amin. Amin. Kolose 1:10, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan. Ini yang besar ya, Tuhan. Serta ketika kamu hidup di hadapan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bukan satu hal loh. Dalam segala hal. Semua apa yang kita lakukan
kita masuk dalam perkenan Tuhan, dan kamu akan memberi buah segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bukan tentang dirimu, siapa aku, bukan, tapi tentang apa? Tentang kebenaran Allah yang ada dalam hidupmu. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Karena ini kebenaran firman Tuhan ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkenan kepada Tuhan dalam segala hal berarti apa? Menjalani hidup dengan apa? Dengan cara pandang yang sama dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, tapi kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau lewat kehidupan kita, bukan apa yang ku mau yang Tuhan ikutin. Tidak. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus yang selalu membimbing hidup kita. Karena kita tidak dapat untuk berjalan sendiri. Ketika kita mengambil suatu keputusan yang seakan-akan keputusan itu berat, kita butuh Yesus kan? Kita berdoa, Tuhan, tolong aku Tuhan. Bapa, Engkau hadir dalam kehidupanku, apa yang harus ku ambil? Jangan biarkan aku mengambil keputusan yang salah. Kenapa sering kita salah mengambil keputusan? Karena kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Nah, apa saya bilang kata istri? Nah, apa saya bilang kata suami? Makanya ada kesepakatan. Ketika kita mengambil suatu keputusan, kita berbicara, kita berdoa. Hubungan sama kita berdoa. Kalau masih anak muda, berdoa, datang berdiam diri kepada Tuhan. Tuhan, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka dikatakan, ya, berkenan kepada dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kau ambil langkah, ketika kau melibatkan Tuhan, itu tidak akan pernah salah. Kesepakatan. Saya selama 2 hari beberapa gembala dan ibu gembala, ya, luar biasa. Dulu tahun 2005 saya seangkatan di TSOA dengan ibu gembala ini. Dia seorang wanita yang muda. Kalau di kita itu dia adik kita paling kecil, anak yang manja, yaitu mamanya yang selalu mengayomi, ya. Nah, ketika saya baru 2005 baru saya ketemu gitu. Nah, saya melihat kesaksian itu. Saya bilang, saya 2 hari ya. 2 hari saya banyak banget diberkati melalui kesaksian hidupnya. Kenapa dia bisa memberikan suatu kesaksian hidup? Karena dia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia selalu sepakat dengan suaminya, mengambil suatu keputusan selalu bersama. Kenapa? Ada doa, ada mesbah doa dalam keputusan itu. Ini yang kita perlu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat dalam segala hal, sehingga setiap keputusan dalam hidupnya selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik anak muda kalau mau jodoh ya, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, jangan salah ambil keputusan. Bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tapi bagaimana hidup dia terhubung dengan Tuhan. Bagaimana hidup dia pribadi bersama Tuhan. Bisakah dia menjadi penopang hidup kita? Bisakah dia menjadi pilar dalam rumah tangga kita? Itu kalau lelaki. Kalau wanita, bisakah dia menjadi imam dalam rumah tangga kita, yang bisa mengayomi kita sebagai wanita? Ada amin? Setuju? Oke. Apa yang dimaksud perkenanan Tuhan? Ya, artinya apa? Bisa slide-nya? Udah ya. Apa yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Artinya Tuhan yang berkenan, ya, dan bukan karena kita yang berjasa atau karena kita pandai atau hebat, kita banyak uang dan hebat sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan.
Tetapi semua apapun yang kita lakukan semua karena perkenanan Tuhan kepada kita. Maka masuklah dalam perkenananku. Ketika kau masuk dalam perkenanan Tuhan, apapun Tuhan dan firman-Ku, akhirnya apa? Miliki hubungan intim kepada Tuhan. Bagaimana aku mendengar suara Tuhan dengan audible? Bagaimana aku mendengar suara Tuhan dengan keputusanku? Kalau kau tidak memiliki hubungan intim kepada Tuhan, nol. Itu bisa dari pikiran kita dan keputusan kita sendiri. Ini yang perlu Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan. Ya, karena semua karena perkenanan Tuhan dan firman kita. Ya, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus dan Timotius itu ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat di Kolose, sebuah kota kecil Belgia dekat Antiokhia. Itu berlaku juga kepada kita. Ada amin. Nah, Paulus ini mendambakan ya agar rekan seimannya bertumbuh dalam kedewasaan sebagai apa? Sebagai bagian dari perjalanan yang pernah dia ajarkan. Sebagai kita orang percaya, orang Kristen. Jadi Paulus pengen Timotius ini menjadi semua apa yang diwariskan, yang dia pernah ajarkan. Dia pengen ini meneruskan semua apa yang pernah dia lakukan. Nah, kita tahu saudara dikasih Tuhan. Ya, Paulus juga ingin jemaat Kolose terus belajar lebih banyak tentang iman. Ya, mereka ya tentang iman mereka, bagaimana mereka memiliki iman yang kuat dan teguh di hadapan Tuhan dan Tuhan yang mereka layak. Saya percaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala kepingin siapa regenerasi yang menggantikan mereka. Siapa yang bisa menolong mereka? Siapa yang bisa berjalan bersama mereka sehingga bisa mereka berdampak kemanapun mereka pergi? Itulah seorang gembala. Dia tidak mau hanya mendengarkan habis itu pulang. Pasti saudara dia pengen semua jemaatnya itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Ketika jemaat, saya lihat kesaksian itu bagaimana mereka menjemput dan bercerita bagaimana jemaat itu begitu setia. Kesetiaan itu membawa suatu berkat dalam kehidupan kita. Amin. Setia. Apapun kamu setia, jangan gampang kita ngambek. Ngambek apa? Marah. Kalau nggak dikunjungi malah, Tuhan nggak dikunjungin, aku tuh sakit. Jangan Bapak Ibu. Jangan pernah pindah keluar di mana kita diberi makan. Maka tuh maksud saya bukan makanan itu ya, firman. Kenapa Tuhan tempatkan kita di sini? Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan. Ada sesuatu yang Tuhan taruhkan lewat hidup kita, untuk kita dan untuk anak-anak kita, bahkan untuk cucu-cucu kita. Selama kita masih berjalan bersama Tuhan, selama kita masih menggiring anak kita datang kepada Tuhan, selama kita masih menggiring keluarga kita dan Tuhan, tetap di jalur Tuhan, engkau akan mendapat kebahagiaan, kemenangan, sukacita. Amin. Oke. Ya. Orang Kristen harus berusaha agar dipenuhi dengan apa? Pengetahuan. Bukan hanya mengetahui kehendak Allah saja, ya, tetapi juga mengetahui lebih banyak tentang kehendak Allah dan kehidupan kita dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Maka kita perlu belajar. Hidup kita ini seimbang. Kita nggak bisa terus kita ini kata nggak bisa. Tapi kita perlu seimbang. Karena lihat, kaki kita masih mendarat kan? Kan saya nggak ngangkat. Makanya kita harus terhubung dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Apa mau Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Nah, saudara kasih 2 Petrus 3 ayat 18 bisa saja. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekarang sampai selama-lamanya. Berarti apa? Sampai kata Tuhan selesai, pulang.
Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa Juru Selamat kita? Yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dia mati di kayu, dia rela mati di kayu salib, bukan karena dia manusia berdosa, tapi karena dosa kita. Dia rela mati untuk kita. Apa yang sudah kita perbuat? Bisakah kita membalas kebaikan Tuhan? Nggak bisa. Bukan hartamu, bukan kebaikanmu, tapi berapa banyak engkau memiliki hubungan intim kepada Tuhan dan lakukan. Baginya lah, bagi Tuhanlah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan Bapak Ibu, ya, supaya kita mengalami perkenanan kepada Allah dan menerima janji-janji. Kuncinya apa? Yaitu tadi saya katakan, ya, dengan cara menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, hidup terus kita percaya, jangan pernah menyerah. Ya, kita harus berserah dan bersandar kepada Allah dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Ini perlu nih, kerendahan hati. Jangan sedikit kita ini, maaf kata, kita menyumbang di gereja atau kita memberi orang terus atur. Ini banyak terjadi di sono tuh, di kota. Di sini ada Jumat luar biasa. Ngasih nih terus ngatur-ngatur. Apa kemana jatuh tuh? Pak, kok nggak bisa? Itu di kota. Maka Ibu sudah kasih. Ketika engkau memberikan, ketika Tuhan menggerakkan kau bersama-sama, bagaimana supaya gereja Tuhan ini bisa diperlebar seperti doa Yanes. Aku sudah tua, aku nggak bisa menikmati. Bapak Ibu, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya regenerasi untuk mereka dibawa, digiring ke dalam perkenanan Tuhan. Ajarkan bagaimana untuk masuk dalam perkenanan Tuhan. Ya, makanya katakan saudara kasih Tuhan, sehingga kita hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya dalam segala hal yang dikatakan, yaitu menghasilkan buah dan segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan Allah. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita masuk dalam perkenan? Saya nggak mengerti Bapak Gembala. Bagaimana kita bisa masuk dalam perkenanan itu? Kalau kita iri hati, perkenanan nggak? Kalau kita marah, perkenanan nggak? Kalau kita cemburu, perkenanan nggak? Ya, perkenanan itu kita datang rendah hati. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki hubungan intim kepada Tuhan? Ketika kita mau, bagaimana kita untuk mencapai hatinya Tuhan? Sebelum saya lanjut, saya mau ini anak rohani saya, ini anak saya. Ya, bagaimana dia memiliki hidup? Dia dari bayi itu dibuang, masih bayi merah. Dia tidak tahu siapa papanya, dia tidak tahu siapa mamanya, sampai dia mencari dia berontak akan hidupnya. Adik-adik semua yang ada di sini, bersyukurlah engkau punya papa, punya mama yang masih terus mengurus engkau, yang masih bisa terus membiayai hidupmu. Hormatilah orang tua, sayangilah orang tua, jangan sakiti hati. Tetapi ketika dia tidak menemukan hidupnya, dia mencari, dia berontak sampai dia di DO dari sekolah. Tapi mulai ketika dia mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, dia memiliki hubungan intim kepada Tuhan, di sini perubahan itu terjadi dan dia menjadi pelayan Tuhan. Sekarang dia menginjak sekolah teologi, bukan karena kekuatan dia, bukan karena kekuatan kita, tapi kan hubungan dia kepada Tuhan. Oke. Saksian pujian terhubung dengan Tuhan, karena saya terhubung dengan
Tuhan, Tuhan ubahkan hidup saya dari yang tidak baik menjadi baik. Bahkan sampai saat ini Tuhan bawa saya lebih kepada pengenalan akan Tuhan. Dia mengangkat saya dan dia membawa saya ke dalam mukjizat-mukjizatnya yang besar. Bahkan sampai saat ini saya hidup oleh karena anugerahnya. Kalau dia berdiri memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, bukan karena dia anak orang senang, bukan karena dia orang kaya, tapi dia bayi, dia uang. Terkadang dijemput di sekolah, teman-teman jemput sekolah, dia nggak pernah mengatakan mama, dia tak pernah mengatakan papa, dia nggak mengerti bagaimana kasih sayang orang tua itu. Tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Kalau Tessa boleh ada di sini, kenapa? Karena masuk dalam perkenanan. Saya ajarkan anak-anakku masuklah dalam perkenanan Tuhan. Saya nggak bisa mengajari kamu, saya nggak bisa memberikan kamu masa depan. Ya, saya nggak bisa memberikan janji saya untuk kau bisa hebat. Saya nggak bisa. Datang kepada Tuhan, miliki hubungan intim kepada Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu yang saya ajarkan. Bukan Tessa aja. Saya ada yayasan. Yayasan itu yayasan Deborah Publikasi. Banyak anak-anak di situ. Banyak anak-anak. Dia ada berapa? Dia tuh ada 2 yang ada lagi buang dari bayi. Ada juga orang tua. Ketika dia sudah tua, anak-anaknya dihamba Tuhan. Tapi ketika suaminya meninggal, mamanya dibuang. Bu,
Dia kan sudah dewasa. Udah bisa jalan sendiri. Seorang anak bisa membuang orang tuanya. Bagaimana kita hati kita? Disinilah kita harus mengerti kehendak Bapa. Sekalipun kita mau berkhotbah di sini, sekalipun kita memberikan perjuangan apapun, kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, no, kau tidak dikatakan masuk dalam perkenanan. Masuklah dalam perkenanan Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk hidup dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Pertama, memiliki integritas dan mampu mengakui kesalahannya dengan rendah hati. Ya. Memiliki integritas itu perlu dalam kehidupan kita. Sesuai apa yang kita perkatakan, sesuai dengan apa perbuatan kita. Integritas seseorang. Jangan ada manis di bibir tapi hati berbeda. Ya, konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan kita. Itu pertama. Kedua, kita memiliki kerinduan untuk apa? Menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Saya harus cepat ya karena ada tugas Bapak Gembala. Ya, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Membaca firman Tuhan dan berdoa. Baca firman Tuhan supaya kau mengerti kehendak Bapa. Berdoa, miliki hubungan intim, bergaul karib dengan Tuhan supaya kau kuat. Tanpa doa kau tidak akan bisa kuat. Hanya doa. Seakan-akan kita jenuh. Tapi ketika kita ada masalah, apapun ketika kita berdoa, datang di hati Tuhan, nangis pada Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan yang baru, selalu baru dan selalu baru. Selama kita masih bernapas, terus ada masalah di depan kita, ada pergumulan kita, tapi di situ kita mengaktifkan Yesus dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam hidup kita, menjadi pembela kita. Ada Tuhan yang terus mengasihi kita. Ya. Ketiga, melakukan segala perintah Tuhan. Ya, tadi memiliki kerinduan. Tiga, melakukan segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi sudah katakan ya, sudah seminggu sedikit. Berarti apa? Melakukan perintah Tuhan berarti hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Manusia bisa merancangkan sesuatu, manusia bisa membuat sesuatu nanti begini-begini, tapi semua kehendak Bapa yang jadi. Tanpa Tuhan itu tidak akan bisa terjadi. Maka perlu dilibatkan Tuhan. Ya. Nah, kita tahu perkenanan dengan segala senang hati dalam hidup ini ada dua hal. Ya, ada dua waktu yang dialami oleh semua manusia. Pertama, kronos. Kronos itu waktu yang berjalan seperti biasa. Itu kronos. Berjalan seperti biasa saja itu kronos. Biasa sajalah jalannya itu hidup ini. Nanti apa yang terjadi, nanti yang penting Tuhan dengan saya yang tahu. Itu kronos. Ya, berjalan dengan waktu. Nah, yang berjalan seperti biasa. Dan apa? Kairos. Kairos itu waktu Tuhan atau waktu perkenanan Tuhan. Itulah Kairos. Karena itu waktunya Tuhan dan waktu dalam perkenanan Tuhan. Ketika Yesus datang, itulah Kairos Tuhan. Apakah hidup dalam perkenanan Tuhan? Bukan berapa banyak jemaatmu, bukan berapa banyak engkau membantu orang, bukan berapa banyak engkau berbakti kepada orang-orang yang ada baik-baik kepadamu, tapi bagaimana engkau masuk dalam perkenanan Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Hidup kita semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya suka mengatakan begini, 2 detik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. 2 detik ke depan kita nggak tahu apa terjadi dalam keluarga kita. 2 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menghendakinya, pasti terjadi. Maka selama kita masih bernapas, muliakanlah Tuhan lewat hidupmu. Agungkanlah Tuhan lewat hidupmu.
Berdampaklah dalam kemuliaan Tuhan. Berdampaklah dalam kemuliaan Tuhan. Katakan, Tuhan kuatkan aku. Jangan pernah ada sampah di hati. Buang sampah itu. Biarkan Roh Kudus yang mengontrol hidup. Karena hidup kita adalah kasih anugerah Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Karena itu, jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Agar hidup kita menjadi berkat bagi diri kita, menjadi berkat bagi keluarga kita, menjadi berkat bagi gereja kita, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Itulah berdampak dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita hidup karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita percaya ketika kita masuk dalam perkenanan, kalau engkau mengalami apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan pasti pulihkan. Apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, libatkan Tuhan dalam kehidupan. Kita siapkan hati kita. Semua tunduk, semua doa pribadi kepada Tuhan. Apapun yang engkau mau katakan kepada Tuhan, katakanlah apa dari hati. Tuhan, tolong aku mau masuk dalam perkenanan. Ampuni aku Tuhan. Berdoalah di depan Tuhan. Ntar kita menunggu. Dengar lagu ini. Semua dengan sikap doa. Segalanya bagiku. Biarkan Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan Yesus, segalanya bagiku. Tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali kita hidup dalam Tuhan. Hadirmu di hidupku. Haleluya Yesus. Terutama
Tuhan begitu besar dan limpah. Bapak Ibu, saya bilang kalau ada yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Apapun pergumulan, apapun yang kau alami, kalau kau tidak mau ke depan, saya bilang coba angkat tangan. Katakan, Tuhan ini aku. Angkat tangan, katakan, tandangkan tangan di hadapan Tuhan. Tuhan ini aku hidup karena kasih anugerah. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Siapakah aku di hadapan-Mu Bapa? Aku seperti cacing yang berkelimpangan, tapi Tuhan angkat kita berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, dan Engkau kemuliakan kata Tuhan. Makasih Tuhan. Bapak peluk kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segalanya bagiku, Diraba sakara Bapak Raba Syekir. hadirmu di hidupku, terutama bagiku, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku, bagiku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu yang sudah Kau berikan melalui hamba-Mu saat malam hari ini Tuhan. Firman boleh mengajarkan buat setiap kami untuk kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu selalu ada buat setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Dan hidup kami selalu Tuhan intim dengan Engkau hari-hari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami hidup kami intim dengan Engkau, kami akan mengalami suatu perkenanan yang daripada Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan pakai hidupnya, Tuhan akan pakai pelayanannya Tuhan, tambah hari tambah heran. Dan kami percaya melalui pelayanannya Tuhan, kami semuanya malam ini diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan perjamuan kudus. Yang bertugas kami undang maju ke depan. Kita mempersiapkan perjamuan kudus pada malam hari ini. Biarlah Tuhan layakkan setiap kehidupan kita supaya kita layak terima perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita satukan hati Bapak kita kasih. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami, yang mengajarkan buat setiap kami untuk kami selalu Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah perkenanan-Mu selalu ada buat setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar malam ini Tuhan kami akan menikmati perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan.
Kami akan makan roti dan minum anggur yang daripada Engkau Tuhan. Supaya kuduskan, layakkan setiap kehidupan kami malam ini Tuhan. Supaya kami layak menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang akan melayani perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Kiranya kuduskan, sucikan hatinya, supaya pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama pujikan, ingat kasih-Nya.
dari Bapak Ibu yang pada malam hari ini belum menerima anggur dan roti? Pada kesempatan malam hari ini ada sebuah ayat di dalam roti ini. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita untuk menghadapi 1 bulan ini. Bila firman ini yang akan meneguhkan setiap kita di dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ini adalah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupan kita. Mari kita merespon segala kebaikan Tuhan pada saat-saat ini. Dia rela mati untuk setiap kehidupan kita. Dan biarlah kita merespon segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita pada malam hari ini. Sebelum kita makan roti, kita akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu terkasih, bukankah roti di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di atas kepala kita. Inilah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kehidupan baru buat setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita minum anggur, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu terkasih, bukankah anggur di kepala kita persekutuan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh layakkan setiap kehidupan kita untuk kita sehidangan dengan Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan, boleh minum anggur dan makan roti berjamuan bersama Engkau Tuhan. Dan biarlah malam ini Tuhan, hati kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Hati kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu bersama dengan Engkau Tuhan, melawan setiap apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk sekalian. Iya, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan malam hari ini melalui apa yang disampaikan Bu Agustin. Saya atas nama Gembala kami mengucapkan terima kasih buat Bu Agustin bersama tim, baik dari Bandung, dari Jakarta, dan juga dari Semarang. Buat Mama Yeni, buat Mbak Lina, buat Mbak Kak Aning, buat siapa? Kak Yuli, buat Tessa. Ya, terima kasih buat pelayanannya. Jangan pernah kapok ya, pelayanan desa yang seperti ini. Dan kami berharap di lain waktu bisa melayani kita di tempat ini sama-sama. Ya, Bapak yang terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita akan merayakan ulang tahun jemaat kita yang berulang tahun bulan November. Saya minta Bu Hasan bisa maju ke depan. Saya minta Mas Yogi bisa maju ke depan. Saya minta Mas Ali bisa maju ke depan. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang berulang tahun bulan November ini ada Bapak Ibu? Pak Hobi, silakan maju ke depan Pak Hobi. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin belum masuk daftar kami yang berulang tahun bulan November? Oh, Tante Rina. Iya, siapa? Ayo, kamu yang ulang tahun ya. Happy birthday
diri, kita akan arahkan hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan November. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu pegang dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan Tuhan. Saat ini sucikan tangan hamba-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berulang tahun di bulan November Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, berkat-berkat yang terbaik mengalir saat ini setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan menyertai, melindungi, Engkau yang akan memberikan kesuksesan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat-Mu mengalir, tercurah melimpah, berkat pelipat gandaan, berkat perluasan wilayah mengalir atas setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita yang percaya kita katakan amin. Ulang tahun keberapa? 8. Utukannya didirikan ya, saudara. Iklan. 1, 2, 3. Yang motor dapat coklat tuh ya. Terima kasih sudah hadir. Istrinya. Iya, mungkin ini spesial dari suaminya memberikan lagu ya Pak ya. Oh yang termuda, ya silakan. Ya. Ini masih satu Bapak Ibu. Ini saya berikan buat spesial buat pembicara kita, buat Ibu Agustin. Ya puji Tuhan, saya nggak nyangka kalau ternyata saya juga ikutan dirayakan di tempat ini Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya saya terharu dan saya merasa diperhatikan. Terima kasih untuk setiap perhatian Bapak Ibu dan doa-doa. Saya mengimani semua yang sudah didoakan oleh Ibu Gembala, oleh Bapak Ibu Saudara, semuanya akan terjadi dan dalam hidup saya. Kita sekarang kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Pak, terima kasih buat penyertaan ibadah pada malam hari ini. Semua karena hanya Engkau yang kami agungkan. Semua ini hanya Engkau yang kami muliakan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Engkau yang akan melipat gandakan berkat-berkat yang telah kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya persembahan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Habis kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Habis kemuliaannya tercurah dari surga, berkat menarungnya bahwa Yesuslah Raja
Selamat malam, shalom. Saya akan membacakan pengumuman sepekan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah kaum wanita hari Kamis tanggal 7 November 2024 jam setengah 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Bagi jemaat yang ada pergumulan dan mau didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Dan dukung dan doakan Natal GPPS Rayon Madiun tanggal 25 Desember 2024 di Rumah Makan Ayam Pemuda Madiun, dan dana yang dibutuhkan 30 juta. Dan dana Natal yang sudah terkumpul sampai saat ini 13 juta 687 ribu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan nambahin sedikit buat Natal kita. Jadi Natal kita yang dibutuhkan 30 juta dan sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah terkumpul 13 juta 687. Jadi donasi ini masih kita buka sampai nanti hariannya Bapak Ibu. Jadi tidak usah khawatir misalkan jenengan punya dananya tanggal 25 ya tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, maksudnya tidak usah terlalu dipikir nanti kapan ya saya. Pokoknya seadanya kapan bisa disampaikan ke bendahara gereja. Dan kita bersyukur sudah terkumpul seperti ini. Ini semuanya berkat Bapak Ibu dan semuanya karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mau nabur lagi monggo, kami persilakan. Kalau nggak bisa tunai, oh saya mau transfer, bisa menghubungi rekening bendahara kami. Jadi kalau tim mau menabur, ya monggo, kami persilakan. Ya Bapak Ibu terima kasih. Untuk tanggal 18 November kita ada pertemuan kaum pria yang diadakan di GPPS Mojorayung jam 5 sore. Jadi saya mengharapkan kita bisa kumpul di gereja paling tidak jam 4 sore supaya nanti biar enggak jam berapa? Jam 3? Oh setengah 4, jam 3 nyapon ya. Ya setengah 4, paling tidak setengah 4 kita sudah kumpul di gereja. Kita berangkat sama-sama di sana. Jadi nanti Pak Obi bisa buat lagu buat kita ya, buat latihan. Ya, itu terus apa lagi? Oh ya, setelah ini nanti ada latihan untuk yang drama ya, drama sama mau yang nari-nari monggo untuk persiapan kita tanggal 25. Jadi dramanya sudah kami bentuk orang-orangnya dan nanti akan bagikan apa untuk skripnya. Tambah lagi? Ya, kita akan tutup ibadah pada saat malam hari ini. Oh iya, saya ucapkan terima kasih buat Agustin lagi sekali lagi, buat tim Mama, buat Desa, buat Pak Yuli, buat Karina, buat Kak Ning, semuanya. Dan saya juga sangat diberkati sekali buat pelayanan mereka. Dan saya percaya biarlah tidak hari ini saja ya Bapak Ibu ya, lain kali bisa disambung lagi Bu Agustin. Karena kami semuanya terberkati ya. Kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saya undang bagi berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan Bapak Ibu kembali. Kita akan mengangkat pujian doa ya. Try aku
pada saat malam hari ini, di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini. Baik WL, singer, pemain musik, bahkan hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, dan berkat-berkat terbaik Engkau curahkan kepada hamba-hambamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anakmu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik, dan berkat-berkat terbaik juga Tuhan limpahkan buat anak-anakmu yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Kami percaya setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus pada saat malam hari ini, yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat kami, syukur kami Tuhan kami naikkan pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita kiranya berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, memberi kekuatan kami, melindungi kami hari ini, malam ini, mulai saat ini. Tuhan datang lebih di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin.